Bab 765. Terdengar bunyi tembakan. Darah memercik ke mata Daniel. Daniel langsung terbangun dari mimpi buruknya. Melihat ke langit-langit sambil membelalakkan mata. Bernapas tersengal-sengal. Tidak boleh membiarkan tragedi seperti ini terjadi. Saat sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar, "Mami!" Daniel tersentak. Segera bangkit dari ranjang. Berpakaian. Lalu pergi melihatnya. Saat bangun, ketiga anak melihat kamar yang pernah ditinggali maminya ada orang. Mengira mami sudah kembali, maka segera menerobos dan berteriak. Tapi, yang didorong keluar dengan kursi roda oleh tenaga medis adalah Victoria Hilton. Ketiga anak menghentikan langkah, melihatnya dengan tercengang. Charles membelalakkan mata. Kebingungan, "Bibi Victoria, kenapa Bibi bisa ada di rumahku?" Wajah kecil Carla dipenuhi kekecewaan, tapi tetap menyapa dengan sopan. "Bibi Victoria, apa Bibi terluka?" Carlos mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa. Victoria menjelaskan dengan bahasa isyarat sambil tersenyum. "Aku mengalami kecelakaan mobil dan terluka. Karena rumah kalian ada peralatan medis, jadi Bibi tinggal di sini untuk sementara. Sudah mengganggu kalian?" "Oh, ternyata begitu." Charles mengangguk, berkata dengan sopan, "Semoga cepat sembuh. Aku juga mendoakan semoga Bibi cepat sembuh." Carla tersenyum pada Victoria. "Terima kasih, Charles sayang." "Carla sayang." Victoria berterima kasih dengan menggunakan bahasa isyarat. "Sama-sama, Bibi Victoria." Tiba-tiba Carlos berkata dengan serius, "Bibi panggil nama kami saja. Sebutan sayang adalah panggilan papi dan mami pada kami. Tidak sesuai kalau Bibi memanggil kami seperti itu." Ekspresi Victoria sedikit canggung. Segera mengubahnya. "Baiklah, Carlos. Semoga cepat sembuh." Carlos menunduk dan memberi hormat padanya. Lalu berbalik dan pergi. "Ayo turun sarapan." Charles juga ikut turun ke bawah. Hanya Carla yang melangkah maju. Bertanya dengan ramah, "Bibi Victoria, apa Bibi sudah sarapan?" Victoria menggeleng sambil tersenyum. "Kalau begitu, turunlah bersamaku. Kita sarapan bersama." Belakangan ini, Nenek Riana belajar membuat bakpao babi. Carla memperagakannya sambil tersenyum. "Itu adalah bakpao yang bentuknya seperti babi kecil. Enak sekali." "Benarkah? Sungguh ingin mencobanya." Victoria menggunakan bahasa isyarat. Senyum di wajahnya sangat cerah. "Ayo, aku bawa Bibi ke sana." Carla mengundangnya dengan antusias. "Terima kasih Carla." Victoria mengelus rambut Carla dengan ramah. Keduanya turun bersama menggunakan lift. Saat ini, Carla melihat Daniel sedang berdiri di depan pintu kamar. Lalu melambaikan tangan padanya. "Papi, selamat pagi." "Pagi." Saat melihat anak-anak tidak terlalu emosional, Daniel menutup pintu kamar. Dari awal sampai akhir, sorot matanya tidak melihat ke arah Victoria. Victoria belum selesai mengatakan selamat pagi dengan bahasa isyarat. Daniel sudah kembali ke kamar. Dia hanya bisa menurunkan tangan sambil tersenyum pahit. Di lantai bawah, Carlos dan Charles berjalan bersama ke arah ruang makan. Ekspresi Carlos sangat dingin. Charles mendekatinya dan berbisik padanya, "Jangan seperti itu. Dia pernah menyelamatkan Carla. Kita anggap saja dia sebagai tamu." "Aku tidak mengatakan apa-apa." Carlos duduk di kursi. "Baiklah." Charles merentangkan kedua tangan. Dia tahu. Sifat Carlos sama persis dengan papi. Dingin dan keras kepala. Tidak ada yang bisa membujuknya. "Carlos." "Charles." "Pagi." Saat ini, Sanjaya menghampiri dengan mendorong Tuan Besar. Tuan Besar menyapa anak-anak dengan penuh semangat. "Kakek buyut." "Pagi." Charles membalas sambil tersenyum. "Kakek buyut." "Pagi." Carlos membalas dengan sopan, tapi terasa tidak terlalu akrab. Tuan Besar sudah menduganya. Carlos akan sedikit sulit menerima hal ini. Tapi dia merasa, anak-anak akan selalu mengalami sebuah proses. Mami mereka sudah meninggal. Cepat atau lambat, papinya harus menikah dengan seorang mami baru. Tapi saat ini, dia tidak mengatakan dengan jelas pada anak-anak. Hanya berharap Victoria bisa memupuk hubungan baik dengan anak-anak, lalu mencari kesempatan untuk mengatakannya pada anak-anak. "Kakek buyut." Saat ini, Carla menghampiri bersama Victoria, menyapa Tuan Besar dari kejauhan. "Pagi." "Pagi."
Tuan Besar sangat terhibur. Setidaknya, Carla tidak menolak Victoria. Bab 766. Victoria, bagaimana denganmu? Apa bisa terbiasa tinggal di sini? Tuan Besar bertanya dengan ramah. Semuanya baik-baik saja. Terima kasih kakek. Victoria dengan perlahan memberi isyarat, dan wajahnya yang pucat selalu dipenuhi dengan senyum yang lembut. Victoria sama seperti namanya, seperti yang bersih suci tidak ternodai, lembut dan elegan, selalu tidak tergesa-gesa, memberikan orang lain perasaan hangat dan lembut. Bahkan, jika ada orang yang berprasangka buruk terhadapnya, dia tidak akan berbicara buruk tentangnya. Kelihatannya, jika berbicara sedikit lebih keras saja padanya, akan terasa seperti sedang menyakitinya. Nona Victoria, saya sudah menyiapkan sarapan khusus untukmu. Bibi Riana secara langsung menyajikan sarapan untuk Victoria. Terima kasih, Bibi Riana. Victoria memberi isyarat dan berterima kasih kepada Bibi Riana sambil tersenyum. Sama-sama, Bibi Riana dan para pelayan semuanya sangat menyukai Victoria. Di mata mereka, Victoria adalah orang yang baik. Hanya saja dia tidak bisa bicara. Tuan Besar senang melihat semua orang sangat menyukai Victoria. Tuan Besarlah yang sengaja menginstruksikan Bibi Riana untuk menyiapkan sarapan khusus untuknya. Namun saat ini, alis Carlos berkerut. Semuanya, mari kita makan. Tuan Besar menginstruksikan untuk mulai makan. Kakek buyut selamat makan. Bibi Victoria selamat makan. Charles dan Carla menyapa dengan sopan. Carlos hanya duduk di sana, mengerutkan kening dan memikirkan banyak hal. Tuan Besar menatapnya, seperti ada yang tidak beres dengannya, dan bertanya dengan hati-hati. Carlos, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Carlos menundukkan kepalanya, kemudian makan. Tuan Besar tidak banyak bicara lagi. Dia merasa bahwa sekarang Carlos bisa berinteraksi dengan Victoria dengan baik, dan tidak meledak-ledak. Itu sudah sangat bagus. Mungkin setelah beberapa waktu lagi, perlahan dia bisa menerima Victoria. Setelah sarapan, seperti biasa Tuan Besar mengantar ketiga anak itu berangkat ke sekolah. Carlos hari ini juga ikut ke sekolah dengan membawa tas sekolah kecilnya. Hari ini, di sekolah ada sebuah perayaan, jadi dia harus pergi. Di perjalanan, Charles dan Carla bermain dengan Tuan Besar, sementara Rosie di sebelah sedang menonton sebuah pertempuran. Sekeluarga sangat ramai dan mereka bermain dengan gembira. Hanya Carlos yang duduk dengan tenang. Dia beberapa kali pergi ke kamar mandi, lalu bersandar di sofa dengan lemas. Carlos, kemarilah kita main bersama. Tuan Besar memanggil Carlos. Perutku tidak enak. Carlos memegang perutnya. Alisnya berkerut erat. Mungkin karena pagi ini aku minum susu dingin yang ada di kamar, dan sekarang jadi sakit perut. Apa sakit sekali? Tuan Besar buru-buru memerintah. Cepat, panggil Lily kemari. Lebih baik aku pulang saja. Carlos menutupi perutnya dan berkata, jika Bibi Lily datang, dia juga hanya akan memberiku obat. Aku tidak ingin berpartisipasi dalam perayaan sekolah hari ini. Baiklah, Tuan Besar mengerutkan kening dan mengangguk. Kakek buyut akan minta seseorang untuk mengantarmu pulang. Lalu minta Dokter Lily datang untuk memeriksamu. Hari ini kamu istirahat saja di rumah. Lia, terima kasih kakek buyut. Carlos mengangguk. Tuan Besar segera mengatur beberapa pengawal untuk mengantar Carlos kembali ke rumah. Carlos segera berkata, kakek buyut hari ini ada perayaan ulang tahun sekolah. Di sekolah pasti akan ada banyak orang tidak dikenal. Kakek buyut harus membiarkan mereka tetap di sini untuk melindungi Charles dan Carla. Biar sopir saja yang mengantarku pulang. Charles menatap Carlos dalam-dalam dengan tatapan yang rumit di matanya. Bagaimana bisa hanya seorang sopir? Kakek buyut, tiba-tiba Charles berkata, terakhir kali, di pesta pekan olahraga taman kanak-kanak, sekelompok orang berpakaian hitam menerobos masuk, kemudian membawaku dan Carla pergi. Itu sungguh membuatku takut. Kak Charles, maksudmu orang yang ingin merampas chip waktu itu? Carla mengingat kembali kejadian itu. Wajahnya pucat seketika. Aku ingat, orang itu sangat menakutkan. Dia melempar aku dan kakak ke dalam mobil. Lalu, dia masuk ke rumah kami untuk mengambil sesuatu. Betul. Untungnya Mami dan Nenek melindungi kami. Iya,
Dia ingin mengambil chip yang ada di dalam perut Rosie. Keduanya saling membicarakan tentang masa lalu. Dan semakin mereka berbicara, mereka semakin ketakutan. Kakek buyut. Aku takut. Carla memeluk tuan besar dengan manja. Aku tidak ingin pergi ke sekolah. Aku tidak ingin berpartisipasi dalam perayaan sekolah. Bab 767. Jangan takut. Ada kakek buyut di sini. Tidak ada yang bisa menyakiti kalian. Tuan besar buru-buru meyakinkan mereka. Kalau begitu, Andi, kamu antarkan Carlos kembali. Dan yang lainnya tetap di sini untuk melindungi Charles dan Carla. Kalian tidak boleh beranjak sedikit pun. Kalian mengerti? Baik, jarak dari sini ke rumah tidak jauh. Seharusnya tidak akan ada masalah. Tuan besar masih sedikit khawatir dan memerintahkan. Hati-hati di jalan. Antar tuan muda pulang dengan selamat. Jangan khawatir. Mobil berhenti dan berpisah menjadi dua kelompok. Pengawal Andi mengantar Charles kembali ke rumah sendirian dengan mengendarai Maybach. Sementara yang lain mengantar Charles dan Carla ke sekolah. Sebelum pergi, Charles berkata kepada Carlos, "Carlos, pulanglah dan istirahatlah dengan baik." "Oke, terima kasih Charles." Carlos menatap Charles dalam-dalam. Charles tahu bahwa Carlos pasti sedang merencanakan sesuatu dan sengaja membantunya. Berhati-hatilah saat berkendara. Tuan besar menunggu mobil Andi pergi, lalu mengalihkan pandangannya dan menginstruksikan untuk mulai melaju kembali. Di dalam mobil, Carlos mengerutkan kening dan menatap keluar jendela, seolah sedang merencanakan sesuatu. Ketika mobil hendak melewati persimpangan, tiba-tiba dia memegang perutnya dan berteriak, "Aduh, perutku sakit." "Tuan muda, ada apa denganmu?" Andi buru-buru bertanya. "Bertahanlah, sebentar lagi kita sampai rumah. Perutku sangat sakit. Aku tidak tahan lagi. Berhenti sekarang." Carlos berteriak kesakitan. "Aku ingin buang air besar." "Hah, di sini." Andi melihat sekeliling. Hutan belantara di mana-mana dan tidak ada toilet. Tapi berpikir bahwa Carlos masih anak-anak dan tidak ada orang di sana. Dia tidak memikirkan hal lainnya. Carlos turun dari mobil dengan tas sekolah kecil di punggungnya. Dia memegangi perutnya dan pergi ke dalam hutan. "Tuan muda, tunggu sebentar." Andi buru-buru mengejarnya. "Jangan mengikutiku. Tunggu aku di mobil." Carlos memberi perintah dengan tegas. Tapi, Andi merasa ada yang tidak beres. Tapi dia tetap tidak mengikutinya. Dia berpikir mungkin tuan muda malu. Dan itu merupakan hal yang wajar. Bagaimanapun, dia mengawasinya dari samping. Seharusnya tidak akan ada masalah. Setelah Carlos masuk ke hutan, dia tidak berhenti berjalan. Kemudian melepaskan tangan kecil yang memegang perutnya, menyingkirkan tanaman yang menghalangi jalannya dan terus melangkah maju, berjalan ke tempat yang luas, dan berlari sampai ke villa sisi utara. Dia ingin segera mencari petunjuk dan secepat mungkin menemukan maminya. Kalau tidak, wanita lain akan menggantikan posisinya. "Tuan muda, sudah selesai belum?" Andi bertanya dengan cemas dan khawatir. "Tuan muda tidak bawa tisu kan?" "Saya akan ke sana membawakan beberapa tisu." Setelah mengatakan itu, Andi mengambil sebungkus tisu dari mobil dan berjalan perlahan ke dalam hutan. "Tuan muda jangan marah. Saya tidak bermaksud untuk mengintip. Saya hanya membawakan tisu." Tidak ada pergerakan dari dalam. Andi tertegun sejenak. Dia melihat sekeliling dan berteriak dengan cemas. "Tuan muda, tuan muda. Jangan bercanda. Cepat keluar. Di sini ada binatang buas. Tidak cocok untuk bermain petak umpet." Masih tidak ada suara. Andi panik seketika. Dia segera mencarinya kemana-mana. Tapi tetap tidak menemukan jejak Carlos. Dia ketakutan sampai berkeringat dingin. Dia melihat dengan seksama. Hutan lebat di depannya berantakan. Dan ada deretan jejak kaki kecil di tanah. Kemudian, dia buru-buru mengikuti jejak kaki itu. Sambil mengejar, dia menghubungi Thomas. "Halo, Kak Thomas, gawat. Tuan muda Carlos melarikan diri." "Apa?" Thomas sedang mengerjakan urusan di luar saat ini. Dan ketika dia mendengar berita itu, dia buru-buru bertanya, "Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan melarikan diri? Katakan yang jelas." "Jadi begini." Andi memberitahu Thomas apa yang sudah terjadi. Di sisi lain,
Carlos mengikuti rute yang sudah ia cari tahu sebelumnya dan berhasil sampai di bukit belakang villa bagian utara. Ketika dia akan mengeluarkan tablet dan drone untuk melakukan pengamatan, tiba-tiba terdengar suara kicau burung elang bergema di langit. Bab 768. Carlos mendongak dan melihat seekor burung elang terbang tinggi di langit. Kondisinya tidak terlihat kuat dan tajam seperti biasanya. Sebaliknya malah terlihat sedang panik dan tidak terkendali. Seolah-olah ketika Carlos sedang berpikir sembarangan, burung elang itu tiba-tiba bergegas ke arahnya. Seperti anak panah, sangat cepat. Carlos sangat ketakutan. Kemudian dia berbalik dan melarikan diri. Dia berlari sekuat tenaga. Tapi, bagaimana mungkin seorang anak manusia bisa berlari lebih cepat dari seekor burung elang? Dengan cepat, burung elang itu berhasil mengejarnya. Kaki Carlos tersandung batu dan dia jatuh ke tanah. Dia segera mengerahkan kedua tangan dan kakinya untuk bangkit. Namun, burung elang itu sudah mengepakkan sayapnya dan bergegas, seperti akan memangsa Carlos. Pada saat kritis ini, burung elang itu melewati kepala Carlos, jatuh ke tanah karena tidak seimbang, jatuh berguling beberapa kali, dan kemudian jatuh dari atas bukit. Carlos terbaring di tanah. Tubuh kecilnya bergetar ketakutan. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya sadar kembali. Dia melihat ke atas dan melihat ke sekeliling. Burung elang itu sudah tidak ada. Hanya beberapa bulu bernoda darah yang jatuh di tanah, dengan perlahan tertiup oleh angin sepoi-sepoi. Carlos mengingat suara tadi, dan kemudian melihat jejak panjang di depannya. Dan dalam sekejap dia langsung mengerti. Elang itu terluka. Awalnya burung itu sedang mencoba untuk terbang, tapi ia tiba-tiba melihatnya dan hendak menyerangnya. Tapi di saat yang tepat, dia malah kehilangan tenaganya, kemudian jatuh ke tanah dan terjatuh ke bawah bukit. Carlos dengan cepat bangkit dari tanah dan berjalan ke sisi bukit untuk memeriksa. Elang itu terjatuh di atas batu besar, mengeluarkan banyak darah, dan sekarang ia sekarat sambil terus mengepakkan sayapnya. Carlos mengeluarkan teropong dari tas sekolahnya, dan melihat dengan seksama, elang itu masih mengenakan cincin kawin hitam emas maminya. Carlos segera merapikan teropongnya dan dari samping menuruni tanjakan sedikit demi sedikit. Meskipun elang itu terluka parah, tapi Carlos masih sedikit takut. Dia mengambil batu kecil dan melemparkannya ke samping burung elang itu. Burung elang itu menggerakkan sayapnya, tapi tidak sanggup untuk berdiri. Bahkan matanya yang tajam itu pun berubah menjadi sangat lemah saat ini. Carlos menghela napas lega, mengambil tongkat di sisi jalan, dan dengan hati-hati mendekati elang. Dengan hanya tersisa jarak 1 meter, tiba-tiba elang itu mengepakkan sayapnya. "Ah!" Carlos berteriak keras ketakutan, dan melangkah mundur. Namun, ketika sudah lebih tenang, dia menyadari bahwa elang itu masih tergeletak di tempat yang tadi. Kecuali sayap kanannya yang masih bisa bergerak, anggota tubuh lainnya sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Carlos menghela napas lega, dan mendekatinya lagi. Dengan berani dia berkata pada elang itu, "Kakak elang, jangan khawatir, selama kamu tidak menyakitiku, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin mengambil kembali cincin mami." Tidak tahu apakah elang itu mengerti perkataannya atau tidak. Elang itu berbaring di sana tidak bergerak, hanya menatapnya dengan dingin. "Cincin itu," Carlos menunjuk ke kakinya dan menjelaskan lagi, "ini milik mamiku. Kamu harus mengembalikannya padaku. Mengerti?" Burung elang itu masih menatapnya dengan tatapan dingin. Carlos mencoba mendekat. Elang itu tetap tidak bergerak. Dia mencoba mengambil cincin itu dengan tongkat. Pada saat ini, sayap elang mengepak dengan sangat keras, dan dia mengeluarkan suara kicauan yang terdengar sangat ganas. Seolah sedang berkata, dia memiliki kekuatan, tapi saat ini dia sedang kehilangan kekuatan itu. "Aku terjatuh di sini, dan aku tidak akan membiarkan diriku diganggu oleh anak manusia kecil sepertimu." Tongkat kayu di tangan Carlos terjatuh. Tangan kecilnya tergores. Kemudian dia mundur beberapa langkah dan tidak berani mendekat lagi. Nampaknya burung elang itu tidak pingsan, dan tidak mungkin untuk mendapatkan cincin itu kembali. Carlos menggertakkan giginya, mengangkat batu, dan hendak melemparkannya ke elang itu. Jika ia bisa membuat elang itu pingsan,
dia baru bisa mendapatkan kembali cincin maminya. Tapi, ketika dia ingin melemparkan batu itu, dia melihat sayap burung elang itu terluka dan mengeluarkan banyak darah. Itu membuatnya menjadi tidak tega. Elang ini juga seharusnya mempunyai mami kan? Ketika maminya melihatnya seperti ini, dia pasti akan sedih. Jika aku tidak membuatnya pingsan, tapi malah membuatnya mati, bukankah aku akan menjadi seorang pembunuh elang? Memikirkan hal ini, Carlos meletakkan kembali batunya.